Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gua Santi. Pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan informasi terkait tugas belajar bagi Nusantara Sehat. Nah, di sini kebetulan saya baru menerima info surat edaran untuk tenaga kesehatan, itu baik untuk PNS ataupun untuk pasca penugasan Nusantara Sehat. Nah, kebetulan kemarin infonya bahwa untuk Nusantara Sehat ini itu dikhususkan untuk dokter, tetapi ternyata dari surat edaran ini tidak dijelaskan bahwa hanya untuk dokter, tapi di sini dijelaskan pesertanya itu untuk tenaga Nusantara Sehat. Jadi kemungkinan besar semua jenis kualifikasi pendidikannya itu jenis tenaga kesehatannya itu bisa untuk mengikuti tugas belajar ini gitu. Mudah-mudahan aja masih bisa ya teman-teman. Nah, kemudian coba kita lihat di pesertanya ini, yaitu ini ada kepesertaan. Nah, ini kita ada poin 3, yaitu calon peserta pasca penugasan khusus Nusantara Sehat. Nah, di sini tidak dijelaskan hanya untuk dokter ataupun hanya untuk jenis tenaga kesehatan apa, tidak dijelaskan. Jadi kemungkinan besar masih bisa dilakukan oleh kita semua gitu teman-teman, oleh jenis tenaga kesehatan lainnya selain dokter gitu. Teman-teman harus melihat syarat dari calon peserta pasca Nusantara Sehat. Nah, kalau bisa sih surat edaran ini teman-teman print, kemudian teman-teman lingkari mana yang sudah syaratnya sudah ada. Jadi teman-teman nanti bisa lebih detail lagi, karena kemungkinan untuk seleksi administrasinya ini itu agak ketat ya teman-teman, karena saking banyaknya peminat untuk tugas belajar ini gitu. Nah, ini yang bisa mengikuti ini hanyalah alumni Nusantara Sehat. Nah, bagi yang belum menyelesaikan tugas, menyelesaikan pengabdiannya, silakan selesaikan terlebih dahulu, tunggu kesempatan next di lain waktu gitu. Kemudian untuk yang pertama itu ada melakukan pendaftaran online di website ini teman-teman. Jadi kita tidak lepas itu dari website Tubel Nusantara Sehat ini, harus kita pantau setiap harinya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman, kalau kita ada pembukaan PNS kemudian kita lulus sedangkan kita masih melakukan tugas belajar, nah kita harus memberitahu pusat atau panitia tugas belajar ini kalau kita adalah lulus CPNS. Jadi tugas belajar kita itu diberhentikan. Jadi kita peserta tugas belajar ini boleh mengikuti CPNS atau mendaftar CPNS apabila nantinya dibuka. Nah, ini saya secara cepat saja teman-teman. Nah, ini kenapa ada dua seperti ini teman-teman, karena surat edaran sekarang ini digabungkan antara PNS dan NS. Nah, kalau dulu kan dipisahkan antara NS dan PNS. Ini mohon maaf teman-teman, ada suara gangguan berisik ya, soalnya di sebelah juga lagi bertukang gitu. Jadi ini saya bikin videonya ini buru-buru ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman fokusnya saja ke calon peserta pasca Nusantara Sehat. Jadi teman-teman hanya fokus ke Nusantara Sehat ini aja, nggak usah yang PNS teman-teman bacakan. Jadi syarat-syaratnya ini, kemudian ini adalah jadwalnya teman-teman, jadwal pelaksanaan rekrutmen. Nah, jadi teman-teman jangan sampai lewat pendaftarannya. Nah, ini ada pendaftaran online minggu keempat Januari 2023. Jadi teman-teman minggu keempat ini sudah bisa melakukan pendaftaran online. Nah, untuk poin 4-nya ini, poin 4 sampai poin 7-nya ini teman-teman nggak usah mikirkan, karena ini adalah untuk PNS. Nah, kalau untuk saya kemarin itu kita setelah pendaftaran online ada ngirim berkas ya teman-teman. Di sini nggak ada pengiriman berkas. Kemarin tuh pendaftaran online, kemudian ada pengiriman berkas, kemudian ada seleksi pengumuman seleksi administrasi.
Nah, kita udah pendaftaran online, ngirim berkas sama seleksi administrasi pusat. Nah, untuk poin 4 sampai 6 ini kita tidak perlu memikirkan karena ini adalah ranahnya PNS. Kemudian yang penting itu adalah seleksi akademik. Setelah lulus seleksi akademik, ini prosesnya masih panjang ya teman-teman, sampai bulan Agustus nih, nanti kita kuliahnya di September sih. Kemudian ada penerbitan SK. Nah, setelah SK terbit ini baru nantinya kita mendapatkan uang kuliah kita dibayar, kemudian uang saku kita juga dibayar, gitu ya teman-teman. Jadi intinya prosesnya itu memang dari Januari sampai SK-nya sampai Oktober, tapi kita biasanya kuliah itu September sudah mulai kuliah. Jadi mungkin sedikit informasi dari saya. Nah, ada tambahan sedikit lagi, untuk syaratnya ini kan tidak dijelaskan. Di sini hanya menjelaskan surat penugasan ya, surat selesai masa tugas. Tetapi dulu pada tahun sebelumnya kami juga dimintai surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Kita bekerja untuk mengikuti beasiswa ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa juga meminta surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan tempat awal kita bekerja dulu untuk kita mengikuti beasiswa ini gitu. Mungkin sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua lulus, sehat selalu buat teman-teman, yang terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.